Ya, bagaimana kelanjutan persidangan kasus kekerasan seksual terdakwa Julianto dan hukuman apa yang paling tepat jika terbukti? Kita akan membahasnya bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi, yang juga ditunjuk menjadi ahli dalam persidangan. Assalamualaikum, selamat sore Kak Seto, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Syafa. Ya. Ya, Kak Seto, untuk meluruskan informasi yang beredar, benarkah Anda hadir di sidang kasus dugaan pelecehan seksual di SPI Batu ini untuk membela terdakwa? Iya, mungkin dengan tegas harus saya sampaikan bahwa hal itu tidak benar sama sekali. Karena apa? Kehadiran saya di situ adalah sebagai ahli, bukan sebagai saksi, juga bukan sebagai saksi ahli. Karena istilah saksi ahli tidak ada dalam sidang pengadilan. Jadi sebagai ahli yang diminta oleh baik itu hakim maupun jaksa penuntut umum untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah persidangan itu sesuai dengan keahlian saya. Dan saya di situ memang minta sebagai ahli di bidang psikologi dan juga di bidang kegiatan perlindungan anak. Jadi itu yang saya sampaikan kepada hakim maupun jaksa, tapi intinya kami dan kawan-kawan dari LPAI adalah tetap konsisten bahwa setiap pelaku kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, manakala sudah terbukti, maka mohon dipidana dengan tuntutan yang paling maksimal atau seberat-beratnya. Itu selalu kami sampaikan dalam menangani berbagai kasus, termasuk kasus dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Ya. Demikian Mbak Syah. Ya, Kak Seto, lantas bagaimana sebetulnya kasus ini di mata Anda sebagai seorang ahli, dalam hal ini sebagai seorang psikolog anak yang hadir mengikuti jalannya persidangan dari awal hingga akhir? Iya, kami menambahkan bahwa karena sering yang dipermasalahkan adalah masalah bukti. Maka memang tidak mudah untuk mendapatkan alat bukti pada kasus-kasus perkosaan. Maka dalam hal ini peran psikolog adalah sangat penting. Tapi juga mohon psikolog dilengkapi dengan berbagai macam alat untuk bisa membuktikan kejadian itu betul-betul terjadi berdasarkan analisis psikologisnya. Jadi bukan sekedar alat tes, tapi juga wawancara, kemudian wawancara dari berbagai sumber, dan itu akan melengkapi apa yang disampaikan psikolog kepada hakim dan kepada juga jaksa, sehingga betul-betul dapat meyakinkan hakim bahwa itu betul-betul terjadi. Maka karena sering korban adalah dalam posisi yang sangat lemah manakala diminta alat bukti. Jadi dalam hal ini kami mendesak supaya mengerahkan psikolog yang kompeten di bidangnya dan betul-betul bisa menyampaikan kepada atau meyakinkan kepada hakim bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Demikian, Mbak Syafa. Sepanjang Anda berinteraksi dengan para pihak dan menganalisa kasus ini, bagaimana dengan dugaan intimidasi korban? Di mana kabarnya ada beberapa korban yang batal hadir ke persidangan? Iya, jadi mohon betul-betul juga mendapatkan perlindungan. Biasanya dari LPSK kan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka betul-betul ditingkatkan perlindungan kepada para korban supaya berani datang ke pengadilan, berani mengajukan berbagai kesaksian, sehingga semuanya itu terbongkar secara tuntas, sehingga hakim bisa memberikan dengan mantap hukuman sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Kak Seto, jika terdakwa terbukti bersalah, hukuman seperti apa yang pantas yang Anda harapkan dapat dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual ini? Iya, tentu amanat undang-undang yang terbaru adalah maksimal itu bisa seumur hidup, bahkan juga bisa sampai hukuman mati. Jadi manakala ini betul-betul terbukti dengan jumlah yang cukup besar, maka mohon tanpa ragu-ragu lagi, yang mulia hakim betul-betul berani mempidana dengan hukuman seberat-beratnya semaksimal mungkin, sehingga tidak akan diikuti atau diulangi oleh pihak-pihak lain, para predator, para monster yang mengancam kesehatan jiwa anak-anak kita,
karena berbagai tindakan yang kadang-kadang kurang dapat dipantau atau dikontrol oleh lingkungan atau masyarakat luas, begitu. Iya, Kak Seto, lalu bagaimana dengan kondisi para korban saat ini? Ya, saya sendiri sudah mencari channel untuk bisa menemui para korban. Memang selama ini tampaknya tidak mudah karena mungkin ya untuk keamanan dan sebagainya. Tapi saya sudah mendapatkan beberapa pihak yang akan bisa mempertemukan saya juga dengan korban. Karena sebelumnya kami mencoba, rupanya ada upaya untuk menutup, tidak ada kesempatan atau peluang untuk menemui para korban. Sementara kami di pihak lain, kasus-kasus lain yang terjadi baik pada anak-anak yang lebih dini, usia dini dan sebagainya yang menjadi korbannya, kami dengan mudah bisa mendapatkan jalur untuk bisa bertemu dengan para korban tadi. Demikian Mbak Syafa. Baik, terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI telah bergabung bersama kami di iNews Sore.